Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Jalan lembah sempit yang terjepit di antara dinding dua gunung menjadi satu-satunya pintu gerbang menuju desa kecil yang jauh dari urusan duniawi, namun pada saat ini, satu-satunya gerbang ini dihalangi oleh sekelompok orang yang memancarkan aura seperti serigala liar. Masing-masing dari mereka mengirimkan pandangan galak ke arah kerumunan yang diliputi ketakutan di depan mereka. Saya sudah mengatakannya berkali-kali, kami hanyalah desa kecil biasa. Tidak ada yang disebut harta karun, apalagi orang yang Anda cari. Feng Baichuan mengepalkan tangannya erat-erat saat dia berusaha untuk tidak membiarkan amarahnya meletus. Siapapun orang jahat di depan mereka akan lebih unggul dari siapapun dari suku mereka, ini adalah sekelompok penjahat yang mustahil untuk mereka lawan. Desa kecil yang normal, hahaha, akankah sebuah desa kecil biasa terletak di jantung pegunungan 10.000 binatang ini? Apakah ia akan menjaga segel yang aneh? Di mataku, kalian jelas merupakan keluarga penjaga yang lemah. Menyusul gelombang tawa gila, seorang pria parubaya berwajah galak yang mengenakan topi hitam keluar dari Black Demon Mercenary Group. Ketiga pria yang mengikuti di belakangnya semuanya memiliki senyum jahat di wajah mereka dan mengeluarkan aura yang cukup kuat untuk membuat Feng Baichuan pucat. Dia memandang Feng Baichuan dengan curiga dan mencibir, "Ayah ini adalah kepala di sini, Kapten Setan Hitam dari kelompok tentara bayaran Setan Hitam. Kami sama sekali tidak tertarik untuk membantai sampah, jadi saya akan memberi Anda satu kesempatan terakhir. Yang perlu Anda lakukan hanyalah menyerahkan harta karun dan keindahannya, dan saya bersumpah atas gelar saya sebagai kapten bahwa kami akan pergi tanpa menyentuh satu orang pun di sini. Namun, jika kamu masih gagal menghargai kebaikanku," Black Demon mengayunkan Wolf Fanged Mace di tangannya dan tertawa jahat, "kami tidak keberatan membunuh 100 orang lagi." Teriakan kecewa terdengar. Setiap orang yang berada di belakang Feng Baichuan memiliki wajah yang penuh amarah dan ketakutan, beberapa anak kecil meringkuk di pelukan ibunya sambil gemetar dan menangis ketakutan. Beberapa orang tua gemetar karena marah ketika mereka terus mengamuk, "Kamu pencuri jahat, pasti akan menerima balasan." Feng Baichuan menjawab dengan gigi terkatup rapat, "Saat aku bilang tidak ada apa-apa, sebenarnya tidak ada apa-apa. Bahkan kita, bahkan tidak tahu segel apa itu. Bahkan jika kamu membunuh kami semua, masih mustahil bagi kami untuk mengetahuinya." "Oh, ho, kamu bungkam. Tampaknya Anda tidak akan jujur tanpa pertumpahan darah. Tidak masalah, kami punya banyak waktu untuk bermain-main dengan Anda secara perlahan." Black Demon tertawa jahat dan kemudian melirik ke seorang pria parubaya yang membawa kapak di belakangnya, "Blackie, pergi dan didik mereka untukku. Bunuh atau lumpuhkan mereka sesukamu." "Baik, Kapten." Orang yang bernama Blackie membawa sebuah helikopter besar dan berjalan keluar, mengayunkan pedang besarnya untuk pamer, dan menjilat sudut bibirnya sambil memberikan tatapan menghina, seolah-olah sedang melihat sekelompok semut. "Mereka yang aku tidak tahu apa-apa lagi, biarkan kakek datang dan mendidikmu." Setelah selesai berbicara, pedangnya terayun lurus ke arah Feng Baichuan. "Jangan mengira kamu bisa melukai pemimpin klan kami." Tiga tetua di belakang Feng Baichuan bergegas keluar pada saat yang sama dan menghadapi Blackie. Ketiga tetua semuanya berada di level ke-10 dari alam mendalam dasar, jadi meskipun Feng Baichuan dimasukkan, tidak mungkin mereka bisa menandingi Blackie yang berada di level ke-6 dari alam mendalam yang baru lahir. Serangan pertama Blackie secara langsung membelah pertahanan energi mendalam dari tetua pertama dengan aura pedangnya yang sombong, meninggalkan luka berdarah panjang di dada kirinya. Pisau pemecah gunung. Blackie tertawa dingin dan kekuatan pedangnya menjadi semakin ganas. Dia tidak dilahirkan dalam sebuah sekte, jadi dia secara alami tidak memiliki seni yang mendalam. Namun, meskipun keterampilan mendalamnya berada pada tingkat terendah,
mengingat tingkat kekuatan mendalam superiornya, bahkan jika dia tidak menggunakan keterampilan mendalam, dia masih dapat dengan mudah menghancurkan Feng Baichuan dan yang lainnya. Aktivasi keterampilan mendalamnya seperti angin kencang musim gugur yang menyapu bersih daun-daun berguguran. Dimanapun pedangnya mendarat, ada luka yang tertinggal di setiap tetua. Dia mengikutinya dengan tendangan tiba-tiba yang mendarat dengan keras di perut bagian bawah Feng Baichuan, mengirimnya sejauh 30 kaki sementara sejumlah besar darah segar muncrat dari mulutnya. Pemimpin klan, ayah. Sambil menangis, Feng Zuer dan Feng Xianer bergegas keluar dari pelukan Feng Caiyun, melemparkan diri mereka ke samping Feng Baichuan, dan menarik tubuhnya. Ketiga tetua semuanya jatuh ke tanah. Darah mengalir dari luka mereka saat wajah mereka dipenuhi keputusasaan. Hehe, kedua bocah nakal ini pasti putra dan putrimu. Blackie menyeret pedangnya dan berjalan selangkah demi selangkah ke arah Feng Baichuan lalu dengan sinis berkata, "Coba kulihat apakah kamu masih bungkam setelah aku mencungkil mata putrimu." Di tengah pupil Feng Baichuan yang menyusut, dia tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraih Feng Xianer yang ketakutan. "Berhenti!" Teriakan marah dan halus datang dari samping, dan pada saat yang sama, cahaya seputih salju terbang seperti meteor. Reaksi Blackie juga cepat, dia menarik tangannya dan dengan panik mundur saat pedang panjang seputih salju seperti batu giok secara akurat menusuk posisi dia berdiri sebelumnya. Keringat dingin keluar dari seluruh tubuhnya. Setelah pertukaran itu, sosok seputih salju mendarat dan mengeluarkan pedang giok dari tanah untuk mengarahkannya ke Blackie bersama dengan tatapan dingin penuh amarah. Suara terengah-engah dan menelan segera terdengar dari tentara bayaran setan hitam begitu Lan Sueruo muncul. Mereka semua menatap Lan Sueruo seolah-olah linglung karena semua mata mereka melotot, ekspresi mereka menjadi lesu, dan sejumlah besar air liur mengalir keluar tanpa sadar. "Kapten, itu dia, itu dia!" Pria Broadax yang kemarin bersemangat berseru kepada Black Demon, "Aku tidak berbohong padamu kan? Bukankah dia seperti peri?" Sepasang mata iblis hitam sudah terbuka lebar karena menatap, dan bahkan kedua tangannya mulai gemetar. Dia dengan tegas menelan air liurnya dan mendesis, "Cantik. Sungguh cantik. Sial, ternyata ada wanita cantik di dunia ini." Wanita yang pernah bermain dengan ayah ini sebelumnya sungguh tidak sedap dipandang, dibandingkan dengan dia. "Kita harus menangkap wanita ini. Jika aku bisa tidur dengan wanita seperti ini dalam semalam, hidupku akan lengkap." "Hehe, karena dia sudah keluar, bukankah dia sudah menjadi milikmu?" Pria Broadax itu tersanjung, namun, meskipun dia mungkin terlihat muda, kekuatannya yang dalam memang telah mencapai alam mendalam sejati. Jika ketua kelompok ingin mengambilnya, diperlukan upaya untuk melakukannya. Ayah ini dan macan hitam, setan hitam, serigala hitam, yang semuanya berada di alam mendalam sejati, selain 100 saudara laki-laki lainnya masih tidak bisa menghadapi sedikit keindahan. Hahaha, setan hitam menggosok tangannya dan tertawa tanpa hambatan. Di mata yang penuh gairah itu, seolah-olah Lan Sueruo sudah menjadi salah satu miliknya. "Blackie, mundurlah. Saya pribadi akan menangani kecantikan kecil ini sendiri." Blackie dengan patuh mundur. Orang-orang dari kelompok tentara bayaran setan hitam semuanya melirik Lan Sueruo, tetapi mereka hanya bisa menelan air liur mereka sendiri. Mereka hanya bisa berfantasi, karena hanya setan hitam yang bisa menikmati wanita seperti itu. "Hei cantik, siapa namamu? Berapa umurmu tahun ini?" Setan hitam bertanya dengan cabul sambil membawa Wolf Fanged Mace miliknya dan memperlihatkan mulut dengan gigi kuning besar yang menjijikkan. Aura kekuatan mendalam yang terpancar dari tubuh iblis hitam membuat Lan Sueruo mengencangkan alisnya. Alam mendalam sejati tingkat ketiga, dia berada pada tingkat yang sama dengannya. Dia menarik napas dalam diam, ekspresinya tetap acuh tak acuh ketika dia dengan dingin berteriak, "Kalian adalah kelompok tentara bayaran.
Anda hanya melakukan pekerjaan setelah menerima komisi dari orang, Anda bukan kelompok bandit. Semakin banyak Anda melakukan ketidakadilan, semakin besar kemungkinan Anda menderita murka surga. Ini bukanlah tempat yang harus Anda tempati. Segera pergi. Aura surgawi dan keagungannya samar-samar menyerang indera iblis hitam, dan menyebabkan tulangnya menjadi lemas saat melihatnya dari jarak dekat. Dia sekali lagi dengan tegas menelan air liurnya dan tertawa cabul. Pergi dari sini, dengan senang hati, dengan senang hati. Karena si cantik kecil telah membuka mulutnya, masalah ini dapat diselesaikan dengan mudah. Jika si cantik kecil setuju untuk mengikutiku kembali dan menjadi istriku, aku, iblis hitam, akan berjanji untuk segera pergi dan tidak akan pernah kembali ke tempat ini seumur hidupku. Si cantik kecil, bagaimana menurutmu? Penghinaan yang luar biasa. Lan Sueruo dengan marah meraung, lalu segera menyadari bahwa kedua kata itu tidak cocok. Dengan kemarahan tambahan di atas kemarahan, dia tahu bahwa tidak ada gunanya mengatakan apapun kepada kelompok penjahat ini, dan langsung menikam iblis hitam. Satu-satunya hal yang terpikir olehnya untuk menyelesaikan krisis saat ini adalah mengalahkan iblis hitam ini, tangkap dia, lalu paksa kelompok tentara bayaran setan hitam untuk mundur. Black Demon tidak menyangka Lan Sueruo tiba-tiba menyerang dan dengan panik mengangkat Wolf Fanged Mace miliknya untuk memblokir, dan untuk sesaat dibuat bingung oleh beberapa serangan pedang Lan Sueruo yang berturut-turut. Kilatan emas menyelimuti pedang Lan Sueruo. Pantulan pedangnya sangat indah dan cepat saat membuat iblis hitam terpesona. Hanya dua suara yang terdengar ketika armor ringan di tubuhnya segera terbelah menjadi dua, dan bahkan energi pelindungnya yang dalam terpotong saat sepotong daging tiba-tiba terbang keluar. Kelompok tentara bayaran setan hitam semuanya bingung. Gadis ini yang terlihat baru berusia 17 hingga 18 tahun, benar-benar melukai pemimpin kelompok mereka iblis hitam begitu dia menyerang. Iblis hitam adalah seseorang dengan kekuatan besar di tingkat ketiga alam mendalam sejati. Kemarahan iblis hitam juga meletus saat menerima serangan pedang yang tidak berat dan tidak ringan. Dia meraung keras dan mengayunkan Wolf Fanged Mace, 3 garis percikan listrik berbentuk ular muncul secara aneh pada gada tersebut, dan perasaan kekuatan berbahaya dilepaskan. Keahlian mendalam atribut petir. Lan Sueruo sedikit khawatir di dalam hatinya. Seorang pemimpin kelompok dari kelompok tentara bayaran normal, sebenarnya memiliki keterampilan atribut petir yang mendalam. Tarian guntur ular gila. Wolf Fanged Mace besar yang diselimuti petir menggambar busur melingkar raksasa di sekitar Lan Sueruo. Tidak dapat menghindari serangan itu, pedang Lan Sueruo bersinar dengan cahaya keemasan dan benar-benar menghadapi serangan itu secara langsung dengan tubuh pedang itu. Percikan terbang ke segala arah, pedang giok Lan Sueruo langsung melengkung dengan selisih yang sangat besar, dan dampak dari kekuatan yang sangat besar menyebabkan Lan Sueruo terbalik ke belakang. Namun, saat kakinya menyentuh tanah, dia kembali berlari ke depan menuju Black Demon. Cahaya keemasan melintas di mata indahnya saat dia menggumamkan nyanyian lembut yang hanya bisa didengar oleh dia sendiri. Senin, lengkungan, pedang. Karena menundukkan Black Demon adalah satu-satunya harapan untuk menyelesaikan krisis ini, Lan Sueruo tidak lagi punya alasan untuk menahan diri. Dia menusuk langsung ke Black Demon dengan skill terkuatnya. Saat pedang ditusukkan, tatapan Yunce tiba-tiba berubah menjadi kacau, karena gaya pedang yang digunakan Lan Sueruo saat ini adalah jenis gaya pedang yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Itu jelas hanya tusukan pedang biasa, namun pendekatan pedang itu tidak hanya keras dan sombong, tapi juga membawa rasa bangga yang tidak bisa disembunyikan, seolah-olah itu adalah raja arogan yang memandang rendah dunia, tak tertandingi dan tak terhentikan dalam perjalanannya. Karena, tarian guntur ular gila, memiliki kekuatan yang besar dan tangguh, setan hitam tidak pernah menyangka bahwa Lan Sueruo benar-benar mampu memblokir tarian guntur ular gila miliknya dan melakukan serangan balik begitu cepat.
Dia mengangkat Wolf Fanged Mace untuk memblokir bagian depannya, tapi saat ujung pedangnya menyentuh Wolf Fanged Mace, ekspresi Black Demon tiba-tiba berubah drastis karena dari tubuhnya, muncullah kekuatan luar biasa yang tidak bisa dia pertahankan. Tubuhnya terlempar ke belakang dengan keras, dan Wolf Fanged Mace di tangannya juga tiba-tiba terlepas dari genggamannya saat terbang jauh. Namun, momentum pedang Lan Sueruo tidak melemah sedikit pun, ujung pedangnya ditusukkan lurus ke arah bahu kiri iblis hitam, menerobos energi pelindungnya yang dalam seolah-olah sedang memotong tahu. Setan hitam melolong kesakitan saat awan besar kabut berdarah muncul dari bahunya. Dia menghasut keganasan dalam sifatnya dan dengan kemarahan yang besar, tiba-tiba meraih bilah pedang giok Lan Sueruo dan mengayunkannya dengan ganas. Karena pedang Raja Lan Sueruo baru saja menghabiskan kekuatannya dan kekuatan iblis hitam luar biasa hebatnya, pedang sebenarnya telah diambil secara paksa oleh iblis hitam dan membuatnya lengah. Omong kosong. Melihat bagaimana Lan Sueruo melukai iblis hitam dengan tusukan, jantung Yun Ce langsung berdebar kencang. Jika dia terus berdebat dengannya, mereka bisa terhenti lebih lama, tapi menusuk bahunya pasti akan membangkitkan sifat ganasnya. Dapat dibayangkan konsekuensi berikut ini. Setan hitam meraih pedang Lan Sueruo dan terjatuh kembali dengan panik. Wajahnya sudah berubah menjadi jahat, dan raungan liar keluar dari mulutnya, "Pergi dan tangkap pelacur itu untuk saya. Sedangkan sisanya, bunuh mereka semua." Seperti yang diharapkan Yun Ce, setan hitam yang marah telah memerintahkan anak buahnya untuk menyerang secara langsung. Sesaat, kelompok tentara bayaran setan hitam yang telah menunggu cukup lama mengambil senjata dan bergegas sambil mengaum. Ketiga wakil kapten mulai menyerang Lan Sueruo juga. Jika mereka bergegas ke sini, siapa yang tahu berapa banyak orang di sini yang akan terbunuh atau terluka. Yun Ce tidak berani ragu, dia berjalan cepat ke sisi Lan Sueruo sambil meraih bom tremor langit, dan melemparkannya dengan seluruh kekuatannya. Saat bom tremor langit mendarat, ia mengeluarkan ledakan besar, seolah-olah guntur turun ke bumi. Ledakan itu meledakkan selusin lebih tentara bayaran iblis hitam yang bergegas ke garis paling depan, dan mereka berbaring di lantai sambil mengerang kesakitan. 6 dari mereka kedua kakinya patah, 3 di antaranya daging seluruh tubuhnya diubah menjadi pasta, sedangkan sisanya mengalami tingkat kerusakan yang berbeda-beda. Kelompok tentara bayaran setan hitam yang baru saja mulai menyerbu masuk, berhenti sejenak. Semua ekspresi mereka menjadi tidak bernyawa saat menatap lubang besar yang telah dibuka. Bahkan setan hitam, yang sedang mengoleskan obat pada lukanya, matanya terbuka lebar. Ketiga wakil kapten juga mundur selangkah dengan wajah penuh ketakutan. Apa itu tadi? Apa yang baru saja terjadi? Yun Ce berdiri di depan Lan Sueruo dengan Sky Tremor Bomb kedua di kanannya dan Poison Fire Rod di kirinya. Tatapannya menyapu tentara bayaran iblis hitam yang berakar pada rasa takut sebelum tertawa dingin. Siapapun yang ingin mati, maju selangkah dan coba. Lan Sueruo melihat benda yang ada di tangan Yun Ce dan berteriak dalam hati, "Bom tremor langit. Bagaimana kamu bisa mendapatkan bom tremor langit dari Sekte Xiao?" "Saya mengambilnya dari perbendaharaan Sekte Cabang," jawab Yun Ce lembut sambil memegang Lan Sueruo. Mereka mundur selangkah demi selangkah hingga mencapai sisi Feng Baichuan. Bom Sky Tremor barusan telah menghasilkan pencegahan yang sangat besar, menyebabkan tentara bayaran setan hitam ini untuk sesaat tidak berani maju. "Pemimpin klan Feng, apakah kamu tahu tempat di mana kita bisa bersembunyi sementara?" Yun Ce mengangkat tangan yang memegang bom tremor langit sambil menatap tajam ke arah kelompok tentara bayaran setan hitam di depan saat dia merendahkan suaranya untuk bertanya pada Feng Baichuan. Dia memiliki total 6 bom tremor langit. 3 telah digunakan saat berhadapan dengan Xiao Zaiqi, 1 baru saja digunakan, dan saat ini, hanya 2 yang tersisa. Yang paling bisa dia lakukan adalah melakukan pencegahan sementara.
Kata-kata Yunce menyebabkan ekspresi Feng Baichuan menjadi kaku sesaat, tapi dia tetap diam. Yunce merendahkan suaranya dan bertanya, orang-orang ini bilang kalian punya segel di gunung belakang, benarkah? Kalian pasti punya cara untuk membuka segelnya, dan membiarkan anggota klanmu mundur ke dalam sebelum mengaktifkan kembali segelnya. Setidaknya, ini untuk sementara akan membuat semua orang aman. Keluar dari pertanyaan, yang mengejutkan Yunce adalah Feng Baichuan tidak menyangkalnya, melainkan menolak. Tempat itu adalah tanah suci yang ditinggalkan burung Phoenix, dan juga tempat roh surgawi burung Phoenix berada. Jika setiap anggota klan pergi ke sana, kami akan menyinggung roh surgawi burung Phoenix, dan dosa yang dilakukan klan kami tidak akan pernah diampuni. Yunce mengertakkan gigi dan berkata, orang-orang ini membawa aroma haus darah dan niat membunuh yang sangat kuat. Artinya mereka telah membunuh cukup banyak orang. Saya rasa mengaku sebagai kelompok tentara bayaran hanyalah kedok dan mereka sebenarnya adalah kelompok bandit yang membunuh orang demi harta benda. Jika mereka benar-benar bertekad untuk membunuh kami, mereka tidak akan memiliki sedikit pun belas kasihan saat membunuh anggota klan Anda. Anggota klanmu hampir semuanya mati, kenapa kamu masih peduli untuk menyinggung atau tidak menyinggung? Kata-kata Yunce menyebabkan ekspresi Feng Baichuan berfluktuasi dengan hebat. Setelah melirik Feng Zuer dan Feng Xianer yang meringkuk erat di sekitar tubuhnya, dia mengertakkan gigi dan diam-diam menginstruksikan para tetua di sisinya, beritahu setiap anggota klan kita untuk mundur ke pegunungan belakang. Pemimpin klan, mungkinkah kamu? Pergilah dengan cepat, melindungi hidup kita lebih penting. Jangan khawatir tentang hal lain untuk saat ini. Feng Baichuan dengan tegas memerintahkan dengan tekad yang kuat. Orang-orang yang menerima perintah mulai mundur ke arah gunung belakang. Yunce dan Lan Sueruo terus berdiri di sana, mengangkat Sky Tremor Bomb, yang seperti sabit maut penuai, dan menghalangi kelompok Black Demon Mercenary untuk mengambil langkah maju. Apa sebenarnya itu? Setan hitam menekan bahunya sambil bertanya dengan wajah berkedut. Saya telah mendengar bahwa Departemen Artefak Sekte Xiao telah menciptakan artefak yang hebat. Yang perlu Anda lakukan hanyalah membuangnya dan itu akan menghasilkan ledakan energi yang mengerikan. Sepertinya dia baru saja melempar barang semacam itu. Apa? Sekte Xiao? Apakah kamu mengatakan Sekte Xiao? Tubuh iblis hitam tiba-tiba menggigil dan dia hampir terjatuh karena khawatir. Dia tiba-tiba teringat bahwa kecantikan di depannya ini tampaknya baru berusia 17 hingga 18 tahun, namun memiliki kekuatan tingkat ketiga dari alam mendalam sejati. Selain 4 sekte besar, siapa lagi yang bisa merawat monster seperti itu? Semakin dia memikirkannya, semakin dia menyadari kemungkinannya. Tiba-tiba, setan hitam mulai berkeringat deras. Seandainya dia tahu bahwa mereka adalah anggota Sekte Xiao, dia tidak akan berani memprovokasi mereka bahkan jika dia memiliki keberanian 10.000. Namun, dia sudah memprovokasi mereka. Iblis hitam mengertakkan giginya, kalau begitu, semua orang selain wanita itu harus dibunuh. Jika ada yang melarikan diri, bagi Sekte Xiao, memberantas kelompok tentara bayaran kecilnya semudah menghancurkan seekor semut kecil. Mereka mencoba melarikan diri. Wakil Kapten Black Wolf melaporkan. Memanfaatkan waktu ketika mereka takut untuk bergerak maju, Feng Baichuan membawa anggota klannya dan mundur dengan tergesa-gesa, bergegas menuju pegunungan belakang. Persetan dengan mereka ingin lari. Pegunungan belakang dikelilingi oleh tebing. Bahkan jika mereka menumbuhkan sayap, mereka bisa melupakan untuk terbang jauh. Setelah mereka, perintah setan hitam. Tapi, serigala hitam melihat bom tremor langit di tangan Yunce dan tidak berani melakukan gerakan sedikit pun. Item dengan kekuatan menakutkan seperti itu pasti sangat berharga. Seharusnya tidak terlalu banyak, mungkin yang dia pegang adalah yang terakhir. Bagi menjadi 2 kelompok dan segera berangkat.
Kelompok tentara bayaran setan hitam segera bubar, terbagi menjadi dua kelompok dari kiri dan kanan, mereka meraung sambil mengejar ke arah pegunungan belakang. Ekspresi Yun Ce berubah serius. Dia kemudian mengayunkan lengannya dan melemparkan Sky Tremor Bomb ke kanan sebelum dengan cepat mengeluarkan Sky Tremor Bomb terakhir dan melemparkannya ke kiri dengan seluruh kekuatannya. Dua ledakan keras itu membuat orang-orang dari Black Demon Mercenary Group menjadi berantakan total. Pekikan darah yang mengental terdengar berulang kali saat ledakan memenuhi seluruh pintu masuk lembah dengan awan pasir. Kelompok tentara bayaran setan hitam menghentikan pengejaran mereka sekali lagi, bahkan ada yang terjatuh berusaha mundur dan tidak berani bergerak maju lagi. Menghargai hidup seseorang adalah naluri manusia, dan dalam menghadapi ancaman yang mengancam jiwa, sebagian besar kelompok tentara bayaran setan hitam tidak mau maju dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Kakak senior, kita harus cepat. Setelah menggunakan Sky Tremor Bomb terakhir, Yun Ce memanfaatkan awan pasir untuk menutupi pergerakan mereka. Yun Ce menarik tangan Lan Sueruo dan dengan cepat berlari ke arah yang dituju Feng Baichuan. Tidak ada jejak Yun Ce dan yang lainnya setelah awan pasir mereda. Desa yang hancur tidak memiliki tanda-tanda kehidupan, dan hanya beberapa orang yang tersebar yang berlari ke arah gunung belakang yang terlihat jauh. Setan hitam mengutuk sebelum berteriak, "Untuk apa kalian berdiri di sana? Pergi dan kejar mereka, kecuali wanita itu, bunuh semuanya tanpa kecuali." Luka Yun Ce belum sembuh total dan tubuhnya agak lemah. Namun, dengan bantuan Lan Sueruo, mereka dapat dengan cepat mengejar Feng Baichuan. Sebanyak 212 anggota klan mengikuti di belakangnya, tidak ada satu pun anggota klan yang tertinggal, baik orang tua maupun anak-anak. Teriakan mematikan datang dari belakang dan sepertinya semakin dekat, dengan kemungkinan untuk menyusul kapan saja. Setelah melangkah ke kawasan pegunungan belakang, mereka dihadapkan pada tebing yang begitu tinggi hingga puncaknya tidak terlihat. Sebuah sigil besar berukuran beberapa meter tertanam di dinding gunung di depan mereka. Warna merah yang indah muncul dari seluruh sigil, terkadang bersinar terang dan gelap, sebagai pola dari banyak api merah yang menyala-nyala, terletak di tengah-tengah sigil. Apakah ini segel yang disebutkan oleh kelompok tentara bayaran iblis hitam sebelumnya? Yun Ce mengangkat kepalanya sambil penasaran melihat lambang merah yang aneh itu. Itu benar, ini adalah sigil yang menyegel reruntuhan yang ditinggalkan burung Phoenix. Hanya mereka yang memiliki garis keturunan burung Phoenix yang dapat membukanya menggunakan darah segar. Jawab Feng Baichuan, pemimpin klan. Apakah kita benar-benar akan masuk? Nenek moyang kita mengatakan sebelumnya bahwa hanya satu orang yang boleh masuk dalam satu waktu. Jika begitu banyak orang yang masuk bersama-sama, kita mungkin menyinggung roh surgawi burung Phoenix. Seorang tetua bertanya dengan wajah serius. Tidak ada pilihan lain. Feng Baichuan dengan cepat pergi ke depan sigil itu, menggigit jarinya, dan meneteskan darahnya ke sigil itu. Segera, sigil yang bersinar samar itu tiba-tiba bersinar merah terang sebelum menghilang di tempat untuk mengungkapkan pintu masuk misterius. Cepat, cepat masuk. Feng Baichuan, yang telah mengangkat sigilnya, memerintahkan dengan tergesa-gesa. Anggota klan Phoenix berkerumun seperti ikan. Tanah suci yang sebelumnya tidak berani mereka masuki, telah menjadi satu-satunya jalan keluar yang menyelamatkan jiwa mereka. Di antara mereka, banyak yang memilih kematian daripada melakukan sesuatu yang akan menyinggung roh surgawi burung Phoenix. Namun, mereka tidak bisa mengabaikan keluarga dan anak-anaknya. Kelompok tentara bayaran setan hitam menyusul tepat ketika semua orang memasuki gua. Feng Baichuan berlari ke dalam gua dengan cepat, dan dengan gerakan tangan sederhana, lambang merah muncul kembali untuk menutupi pintu masuk gua. Sial, mereka benar-benar tahu cara membuka segel ini. Iblis hitam mengepalkan tinjunya dan menggeram dengan keras, karena mereka terus menyangkal sebelumnya,
ini berarti ada harta karun yang tersembunyi di balik segel ini. Kapten, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apa yang kita lakukan? Kami jelas akan menunggu di sini. Setan hitam tertawa dingin, mereka pikir kita tidak akan bisa menangkap mereka begitu mereka melarikan diri ke dalam. Heh, yang pasti tidak ada makanan di dalam gua, apalagi air. Saya tidak percaya mereka akan memilih mati kelaparan dan dehidrasi daripada keluar. Saya ingin melihat berapa hari mereka akan bertahan.